Karena gue bahkan udah nggak mau tahu yang bener yang mana. Gue nggak peduli yang bener. Sorry to say ya, gue udah nggak peduli yang bener ijazahnya Pak Jokowi. Sejauh apa Om? Om merasa diri Om buzzer pemerintah atau sama sekali bukan, itu bukan buzzer? Aturannya nanti semua menteri dan sebagainya harus pakai itu. Harus pakai mau. Harus pakai mau kan? SMK nggak ada soalnya. Gini Tate, ini hal yang paling lucu dan sederhana gini deh. Gue pernah beda pendapat sama Ustadz, oke? Tentang? Hah? LGBT. LGBT ya Ustadz? Iya. Solutif gue adalah ketika gue beda pendapat dengan Ustadz adalah ngobrol. Ketemu ngobrol. Oke. Itu solutif gue. Ya. Kemarin itu gue beda pendapat dengan Ferry Amsari. Oke. MBG tuh nggak salah. MBG. Nonton. Jadi call outan lah. Iya. Solutif gue adalah gue hubungin Bang Ferry Amsarinya. Undang. Kita ngobrol yuk. Kita ngobrol, kita di podcast dan sebagainya. Ngobrol. Dan di situ terjadi obrolan yang sangat amat enak. Which is yang salah gue minta maaf. Which is yang bener dia benerin gue. Oke. Gitu ya. Kan ada solusi itu. Oke. Kan ada solusi bahwa mungkin gue goblok, gue gak tahu pola pikir, gitu ya. Mungkin gitu. Atau mungkin, mungkin ada lu yang salah. Atau lu yang goblok. Atau lu yang goblok yang kalau kita ketemu di tengah-tengah, mungkin kita berdua tambah pinter dua-duanya gitu maksud gue. Jadi improve, benar. Tambah pinter dua-duanya gitu. Karena nggak mungkin jadi lebih goblok. Mungkin dua-duanya ketemu terus jadi goblok dua-duanya gitu kan. Nah, lalu saya lihat, ini juga menurut gue ngomong ini juga jadi salah juga. Gue lihat, salah banget nih. Oke. Kenapa gue ngambil contoh itu ya? Iya. Oke, pada saat sama Ustadz Felix and you know what? Sekarang menurut gue Ustadz Felix itu salah satu temen gue, sahabat gue ketika gue mau curhat, ketika ada masalah, bukan masalah ada kasus apa, paling enak ngomong sama Ustadz Felix gitu. Bisa nih gue kayak begini sama Bang Ferry kemarin ketika ada apa segala, Bang Ferry ini gini, bisa kayak begitu ya. Nah, tapi kita juga disuguhi di TV. Oke. Ya. Debat politik yang sudah tidak ada politiknya. Iya. Aku ngerti nih kayaknya kemarin. Iya. Benar. Saya ngelihat debat politik, saya sih suka nontonin. Karena kayak Sri Mulat buat saya tuh hiburan. Jadi lucu ya. Percaya nggak gue nonton itu pagi-pagi cuma buat hiburan. Karena gue bahkan udah nggak mau tahu yang bener yang mana. Gue nggak peduli yang bener. Sorry to say ya, gue udah nggak peduli yang bener ijazahnya Pak Jokowi. Gue nggak peduli Suryo yang bener. Gue nggak peduli. Gue cuma liatin ini orang lagi ngelawak, berantem. Jadi hiburan akhirnya. Dan TV tahu itu. Makanya undang terus orangnya itu aja. Orangnya itu terus. Tapi bahan ributnya ada terus. Benar. Nggak pernah kebayang di otak saya nih ya Om Stad. Ada debat politik Indonesia, tahu-tahu jadi bahasa Jepang. Debatnya. Ada ya? Ada. Mereka juga. Belum sampai episode itu ya? Belum sampai episode. Berarti baru season jadi mereka debat nih, debat, tahu-tahu jadi bahasa Jepang debatnya. Bahasa Jepang, tahu-tahu terus ada yang qosidah gitu ya, mendamaikan. Solawat. Tahu-tahu ada yang solawat. Ada yang solawat. Itu episode spesial loh, harus ditonton. Iya. Wih, itu menarik banget. Belum sampai situ ya? Belum sampai situ. Belum. Dalam 2 menit ada banyak kejadian di situ. Nggak, maksud gue gini loh. Kan gue tuh juga saya ada di politik gitu ya. Betul. Saya ada di Kemhan. Saya juga pengen tahu dong maksudnya ini yang mana sih kebenarannya begini. Nanti ini siapa tahu kalau gue tonton gue dapet ilmu supaya gue nggak salah ngomong. Benar. Gitu loh. Tapi semuanya salah. Semuanya salah ngomong. Saya nggak dapat ilmu. Saya cuma dapat orang maki-maki, orang marah-marah, orang apa. Udah gitu besok ada lagi. Iya, benar. Jadi Om Ded kan nonton pengen tahu kalau di politik do and don't-nya gimana sih? Iya. Kok down semua nih? Iya, makanya kan kita mau belajar dong, ya kan? Karena kan kadang-kadang gue tuh jadi awal ini paling bodoh nih Ustaz. Waktu awal-awal dan sebagainya tuh
episode pertama lah, pertama kali jawab. Tapi ini kan udah misalnya setahun yang lalu lah. Ya. Ya. Masih bawa data. Masih itu. Oh. Gue punya rasa begini. Ini kalau gue yang datang, gue bisa nih jawab ini orang. Oke. Masih ada Ya, itunya tuh, Tat. Ini kalau gue yang datang, gue bisa jawab ini orang. Tuh. Masih awal-awal gitu. Terus episode berikutnya, ini kalau gue datang, kayaknya mati gue di sini disikat sama nih orang. Oke. Terus ini kalau gue datang, kayaknya mending gue diem aja deh. Terus sampai ini kalau gue datang, Gue pukulin. gue pukulin deh kayaknya. Sumpah gue pukulin deh nih orang itu. Sampai di titik, nih kayaknya kalau gue datang, gue goblok dong kalau gue datang gitu. Tapi memang kita masih nonton kan. Iya, tapi Karena tadi hiburan kan. hibur. Nah. Demi Allah Ustadz, saya nonton itu cuman kadang-kadang saya kan saya punya ritme itu. Iya. Gue tuh pagi-pagi baca buku terus audiobook Iya. yang kayak gitu-gitu. Capek kan? Iya. Audiobook Perlu terus- yang jenaka. Iya kan? Capek Iya. kan? Tontonan saya 5 menit itu Ustadz. Iya, yang lawak ya. Saya cari set yang lagi naik tuh grafiknya tuh. Iya. Ya kan YouTube bisa tuh lagi Iya, naik grafik. iya. Saya cari pet naik. Mau gua kasih tontonan yang lain Om. Gue banyak tontonan yang kayak gitu-gitu. Ada. Tapi enggak, Om Ded harus ngerasain yang debat bahasa Jepang dulu. Ah. Itu mantep Om. Kalau gua hiburan gua nonton ustadz-ustadz yang keras-keras itu Om. Wah. Iya. Yang dikit-dikit kafir. Pokoknya Dikit-dikit orang bunuh. Nah itu yang lucu-lucu kayak gitu. lucu-lucu. Iya makanya. Nanti gua kasih tonton. Tapi kan akhirnya terus nah gini Ustadz. Yang ustadz tapi marah-marah terus itu. Tapi Ustadz bahayanya adalah iya untuk saya itu jadi komedi. Iya. Untuk saya itu jadi hiburan. Benar. Tapi untuk yang Untuk lain masyarakat. Nah, pembodohan. oh begini toh politik. Iya, bekerja. jadi boleh nih kita ngomong kayak Jadi gini. boleh ya. Jadi boleh nih begini ya. Di luar itu mau ijazah bener enggak, di luar mau Orang bus, sudah nggak peduli. mau kereta wus korupsi apa Iya. enggak. Lah ini bahas korupsinya sama bahas Dramanya. dramanya. Yang satu ngomong, satu sengaja. Ya, benar. Oh pasti nonton episode yang cewek ya. Iya, tuh. Aku tahu episode-episode. Saya sampai ini apa gitu. Itu cenderung di satu stasiun TV kok. Iya gitu. Iya. Gantinya sinetron azab. Iya sih. Nah, tapi itu Om, tadi kan Om bilang Kita nggak nyebut nama ya. Iya. Iya, Nggak tapi nyebut semua orang siapapun udah tahu ya. ya, sih. semua orang tahu. Om kan sekarang kan terlibat di politik juga, jadi staf sus segala macem. Terus kan kalau ada kasus-kasus nih yang Om cenderung seperti membela pemerintah, terus pasti komen-komennya kan Negatif. Negatif. Buzzer. Deddy buzzer itu. Nah sebenarnya Padahal Deddy Corbuzier. iya, bukan Corbuzier ya. Bukan, benar. Sejauh apa Om? Om merasa diri Om buzzer pemerintah atau sama sekali bukan, itu bukan buzzer? Nah sekarang gini, balik lagi definisi buzzer tuh juga udah kacau. Iya. Jadi kadang-kadang kalau dibilang buzzer lah, buzzer agama tuh juga bisa bagus loh. Iya. Iya. Karena buzzer itu awalnya positif. Awalnya Iya. positif, benar. Buzzing kan. Buzzing itu kan bisa positif bisa negatif. Kan? Iya. Tapi kan akhirnya sekarang kata-kata buzzer itu jadi negatif ya gara-gara debat politik tadi itu kan di TV kan. Iya. Akhirnya enggak sih sekarang. Jadi kalau dulu misalnya nih, Iya. kalau lu bayangin kalau debat politik tersebut berjalan dengan baik dan benar, ya, terus gue dibilang buzzer pemerintah, gue bangga. Iya. Itu. Iya. Tapi kan sekarang saya tidak jadi bangga dong kalau debatnya kayak begini Iya. kan buzzer jadi negatif kan akhirnya kan. Oh emang sangat negatif sih sekarang buzzer Iya. tuh. Nah, jadi Buzzer tuh negatif. udah kayak hinaan sekarang. Iyalah. Buzzer ya. Bapak ini aja pernah dibilang di bayar 150 Ih, juta jadi buzzer. makanya. Wah, pas 17.8 Iya kan. Padahal kan 200 ya. Padahal 145 ya. Aneh belum ada yang nawarin gua Om. Hah? Padahal orang nawarin gua gak perlu 150 kayaknya gua. Iya ya. Lebih murah ya, rentnya lebih murah. ya. Iya. 50 ya dipikirin. Iya. Diskon kemerdekaan. Kita ngomong iya, dikatain iya, dibayar kagak. Iya, Iya, makanya. makanya gitu nanggung. Nah iya kan pada akhirnya kan sekarang kalau kita terlihat beda sama mayoritas pendapat, Iya. itu buzzer nih, lo Langsung lagi buzzer. ngebelain yang di itu kan. Dan itu sering banget di Om Ded tuh emang Kemarin kan tuh. kita udah ngobrol kan bahwasanya pas 17.8 tuh ada beberapa layer. Iya. Bahaya banget. Mainnya udah banyak banget. Banyak banget. Pak pada saat 17.8 itu orang minta ngomong lah. Kita ini orang maaf ya, saya nggak bodoh-bodoh banget. Iya. Ini ngomong, layernya tuh banyak banget. Benar. Ada yang nunggangin, ada yang main, ada yang ini, ada yang- kita ngomong di sini salah. Kita ngomong sini salah. Benar. Gak usah gitu deh, yuk sekarang kita balikin lagi ya. Oh, anyway, bokapnya itu meninggal. Siapa? Siapa? Jadi bego gua. Siapa?
Jerome Pauline. Oh iya. Oh iya kemarin. Ya kita bela sungkawa ya karena bapaknya baik sekali. Ingat gak Jerome Pauline ketika masuk? Iya, 17-8. 17-8 itu ya. Dipuji-pujinya seperti apa? Iya. Ya, butuh waktu 1 minggu kan? Setelah itu dimaki-maki kan? Iya, habis. Karena Dihantem. 150 juta itu ya. Habis kan setelah itu kan? Nah, coba. Jadi dia yang buzzer sekarang. Betul. Iya. Jadi orang-orang di sini harus ngerti bahwasanya bagi orang-orang kayak Koi, apalagi Om Ded ya. Semakin tinggi level dia punya semacam kayak kemampuan menyebarkan satu informasi, itu tanggung jawabnya lebih besar. Itu hati-hati banget itu. Iya. Tapi kalau hati-hati kok nggak ngomong? Betul. Itu Om, ini kan terjadi di Om kemarin tuh. Iya. Kenapa ini di Kobuser nggak ngomong-ngomong? Karena dia buzzer, dia nggak mau dia terlihat ini. Pasti gitu-gitu tuh kalau baca. Emang orang kan pinter-pinter ya kalau komen ya, bikin apa? Kan emang manusia kan punya kecenderungan untuk menghubungkan titik-titik kan. Walaupun sebenarnya nggak nyambung, loh itu mantep-mantep tuh. Padahal kalau mereka sudah sampai titik ini, mereka akan tahu bahwasanya tidak semua yang mereka setuju akan mereka sampaikan. Betul. Dan tidak semua yang mereka tidak suka akan mereka omongkan. Ngomongkan. Wah, Itu dan penting. Sedihnya lagi kalau tentang Jerome, pada akhirnya ketika kemarin bapaknya meninggal itu banyak yang nyangkut pautin ke 17+8. Ada jahat nggak coba orang? Dibilang karma. Dibilang apa coba? Tuh bapaknya meninggal karena wah ini orang jahat banget. Nggak gitu juga dong gitu loh. Ya pasti itu keturunan Sian Ying. Sian Ying. Kalau kita disini nyebutnya Sian Ying. Biar Sian nggak Ying. bad words ya. Iya, Ya biar nggak bad words. Itu Dia ngajarin gue Om. nama Chinese ya. Iya. Nama Chinese. Dia ngajarin gue Sian Ying. yang kayak gitu, Sian Ying. dia ngajarin Om. Si anjing, si Alan. Nah, pemain bulu tangkis Alan tuh kan. Iya, Alan Budi Alan. Kusuma. Iya. Kan? Umur banget Iya. kita ya si Alan Budi Kusuma ya. Nah, ini masih menyangkut pemerintah nih. Saya mau Iya. tanya lagi Om. Pemerintah mulu lu dari Kenapa? tadi. Karena Orang Om Ded Ada orang dalam. pemerintah. Mungkin sudut pandang berguna. Kan kita kan cenderung Tidak pemerintah. cenderung tidak pemerintah. Iya kan waktu saya lagi seminar tentang bela negara, Anda lagi bawa bendera One Piece kan? Kita belum lagi. Ini lucu. Lagi di Bogor lagi. Jadi di Bogor waktu itu Om Ded ada acara kirap bendera merah putih. Kirap bendera merah putih. Tapi kita nggak ketemu karena Om Ded di sini, kita di di sini, bawah. kita kirap bendera One Piece keliling. Iya. Iya, jadi bareng tuh. Gua lagi kira merah putih, dia kira One Piece tuh di bawah tuh. Cuma beda tujuan. Itulah indahnya berbeda tapi tetap Itu. sama. Iya, Iya. tapi kan kita nggak saling nggak menyerang ya udah hormat. Kalau aja. Om di One Piece, Om Masing-masing. kayaknya Garp cocok Om. Garp ya. Garp. Kaki Garp. Iya. Kakeknya Luffy. Kakeknya Kakek Luffy, oke. Kakeknya Dia Luffy. orang pemerintah. Orang Iya. tua ya. Bener juga ya. Tapi Om, yang jadi concern saya tentang pemerintah sekarang adalah Menteri Kebudayaan kita kan mau ganti-ganti sejarah nih udah beberapa bulan kan. Pak Fadli. Pak Fadlizon makin kesini kan makin gencar dan agak makin aneh emang. Contoh misalnya tiba-tiba beliau mau bikin teori, saya nyebutnya teori OON. Out of Nusantara. Iya. Jadi manusia kan selama ini out of Afrika nih. Iya, Tiba-tiba beliau kan mau merubah itu. Oh gitu. Manusia tuh ternyata awal mulanya dari Nusantara. Bagus. Baru mereka berlayar. Ada biasa. temuan-temuan ini. Terus padahal menurut ahli sejarah emang iya mereka berlayar dari Nusantara keluar. Tapi kan Benar. orang-orang yang datang dari Afrika sebelumnya kan ada. Tapi kayak bersikeras banget gitu loh mau diganti-ganti gitu. Itu gimana Om ya? Kalau Om ngeliatnya kan banyak banget ya. Ini belum termasuk yang lain ya yang mau memberi gelar pahlawan gitu-gitu ya. Karena teori awalnya kan 200 juta tahun yang lalu dari Afrika. Iya. Baru 100 juta tahun terakhir menyebar kemana-mana. Iya, tiba-tiba kayak di-cut semua dimulai dari Nusantara nih. Nggak gini. Dan pede banget. Ini kayaknya sebenarnya kalau Lotrangga masih hidup, cocok temen. obrolan. Wah, iya. Terasa jadi seperti itu Om. Cuma keluar dari mulut menteri dan akan diresmikan kan jadi kayak kan kalau Lord Rangga yang ngomong kita kan udahlah kita hiburan kita lihat. Tapi basic datanya apa sih? Nah itu mungkin Basic coba, datanya tadi gue apa mau sih? jawab itu kan. Mungkin gini, gue tuh nggak bisa nyalahin dia, tapi seharusnya dia Jelasin dulu. bikin meeting dengan ahli sejarawan, divideokan secara live, di YouTube-in ahli sejarawan, lalu mengambil satu kesepakatan. Serawung. Jadilah satu keputusan. Harusnya seperti itu. Iya, gitu. benar. Karena kan tidak semua orang seperti Purbaya ya. Iya. Ya. Ya kan? Ngomong mana-mana. Ngomong kemana-mana terus tiba-tiba masyarakat suka gitu. Iya. Nah, ini kan bisa aja ngomong kemana-mana masyarakat Tidak suka. suka bisa Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah harusnya ya udah dibikin live atau kan dibikin apa tadi konsorsium dan sebagainya, bikin YouTube. Nih ada urusan ini. Cuman mungkin gini, mungkin kalau gue boleh
memprotes walaupun di dalam pemerintahan juga. Mungkin prioritasnya kali yang harus didahulukan. Bener juga. Menurut gua. Bener gitu. juga. Karena kalau kita bicaranya budaya dan sebagainya, ada lebih banyak nih teman-teman gua yang berkebudayaan yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan, lebih membutuhkan Korea bisa dengan K-popnya, betul. Ya kan, Amerika bisa dengan film Hollywoodnya, Indonesia rendang aja rebutan gitu. Benar, sama kan? Malaysia. Sama Malaysia gitu. Jadi Sound horek kita rebutan sama India. Sound horek kita semua direbut-rebutin. Iya benar. Tapi kalau sound horek kasih aja lah nggak apa-apa. Onat direbutin India nggak? Maksud gua mungkin ada prioritasnya gitu. Jadi silakan kalau mau itu dilakukan silakan. Gitu. Tapi priority nggak sih gitu kan ya? Tapi priority nggak sih? Gitu. Ada nih teman gua nih menarik nih teman gue. Gue nggak bisa sebut namanya, tapi dia tuh lagi bikin buku ya tentang soto. Wah, menarik. Khusus tentang soto. Segini tuh. Cuma soto doang. Soto dan sejarah soto. Jadi bermacam-macam kekayaan soto yang ada di Indonesia. Sampai sejarahnya kenapa zaman dulu itu soto tuh terjadi. Karena ternyata gua nggak tahu ya, mungkin Cina ya? Enggak, di Indonesianya. Di Indonesianya. Karena Cina juga, karena ada masuk Cina dan mungkin karena kalau nggak salah gini kayak untuk jadi karena makanan susah. Jadi dicampur air, dicampur nasi supaya kenyang. Basic soto ya. Basic soto. Dan bisa diangetin. Dan bisa diangetin. Jadi nggak basi, dia bisa diangetin terus dan sebagainya. Dan itu ternyata kita punya ratusan soto Nusantara. Benar. Nah ini hal yang simple dan sederhana gitu maksud gua, simple dan sederhana. Dan kayaknya buku ini bakal ditaruh di perpustakaan-perpustakaan, bahkan di hotel-hotel bintang mewah, semua hotel-hotel, supaya ketika nanti ada pariwisata datang dan sebagainya, dia lihat. Table book ya. Soto gitu. Ini kan budaya juga gitu maksud gua gitu. Harusnya kan di encourage yang begini. Gua tidak mengatakan soto ini penting banget ya. Ya, mungkin juga bukan prioritas, tapi ada loh bisa bikin begini loh gitu. Betul. Maksud gue gitu. Bahkan aku sejujurnya aku pernah mencoba untuk kontak kepada beliau sebenarnya. Karena sebenarnya kan kita dulu kan pernah ketemu dan kita pernah ngobrol. Artinya ada bukunya di sini tentang keris. Buku beliau. Saya punya keris. Maksud saya kenapa tidak keris? Itu kan budaya banget. Betul. Itu kan budaya. Yang aku aneh pada saat itu adalah, loh kok bisa Fadlizon yang orang Minang, tapi bahas keris. Itu kan budaya yang bagus tuh. Dan dia kan punya banyak keris kan di rumahnya kan ya. Dan dia punya perpustakaan khusus. Yang menjadi concernku yang aku coba waktu itu aku coba untuk mau ngobrol tuh adalah museum. Nah, sebenarnya kan budaya sama sejarah kan sebenarnya satu ya, sama pariwisata lah satu. Karena kita pergi kemana-mana, ke luar negeri, ke Jepang, kita Turki, ya Allah. Itu museumnya. Kita pergi ke Indonesia museum, nangis kita. Betul. Kok nggak ada yang serius museum di Indonesia gitu? Iya benar. Tentang museum budaya lah misalnya. Paling TMI kan, tapi kan ya mohon maaf ya, maksudnya ketika TMI dibandingkan dengan museum-museum yang lain, ketika orang nyari budaya kan jauh banget. Bisa ekspor budaya kayak Korea, bisa ekspor budaya kayak Jepang dan segala macam. Kenapa Indonesia nggak bisa? Gitu. Bahkan Malaysia ekspor budaya. Iya. Ya artinya kan balik-balik lagi prioritasnya kan. Betul, prioritas. Sebenarnya itu yang disayangkan para penikmat sejarah sekarang. Benar. Ini Kementerian Kebudayaan kan harusnya kan mendorong budaya-budaya kita buat maju, kuliner-kulinernya bisa lewat gastrodiplomasi segala macam kan. Kenapa ini fokusnya malah ngerevisi sejarah terus nih. Betul. Berbulan-bulan. Soalnya saya sempat bahas sebelumnya juga Om. Ya sebelumnya tentang ini ya, apa 98? Bukan, iya 98 ya, 98, 65. Terus ini, jadi di paket buku sejarah yang baru nanti, prasejarah tuh hilang, diganti. Hah? Prasejarah hilang? Prasejarah hilang. Terus diganti jadi dimulainya bukan dari prasejarah. Dari mana? Itu silakan tonton di video saya yang itu. Udah dijelasin. Cuma yang kita pertanyaan kok jadi begini? Ini kan udah saklek dari dulu kan. Dan bener kata Om Ded, kayak prioritasnya bukan di situ deh. Prioritasnya adalah harusnya gimana budaya-budaya kita makin dikenal di luar kan. Itu yang disayangkan tuh itu. Sebenarnya menurut gua boleh. Mau bikin itu boleh. Kumpulin aja semua ahli sejarawan. Diskusi silahkan. Yuk gitu. Nah iya, sebenarnya penyampaiannya juga kurang. Karena so far penyampaiannya kan selalu beliau berdiri sendiri.
ngomong, nanti selalu nanya buktinya apa. Kalau ada selalu gitu kan. Terus ada orang bikin video nunjukin buktinya, kan jadi kayak wah ini mentah terus nih. Ya kenapa? Iya bener kata Om Ded. Open discussion gitu loh. Iya harusnya jadi diskusi, bisa ditonton semua orang. Ada ahli sejarah yang pro yang kontra, ngobrol di situ, akhirnya ketemu kesimpulannya kan. Ini kan nggak jadi kayak searah. Betul. Terus jadi kayak pengen apa ya? Pengen nulis ulang sejarah, tapi jadi kayak maksa caranya, kayak pengen buru-buru itu. Kan orang-orang jadi suzon. Ada apa sih kenapa diginiin sih malah jadi gitu. Tapi kan. kita kan nggak tahu ya, maksud gue juga nggak mau sujon juga gitu ya, maksudnya beliau ini kan orang pinter ya, Iya. kan, apalagi dengan bukunya kayak yang keris, beliau ini kan orang pinter, kita kan nggak tahu maksudnya intensinya apa, atau mungkin ada agenda tertentu dan sebagainya kita nggak tahu gitu. Cuma mungkin menurut gue yang bisa kita kasih masukan adalah ya udah kalau mau bikin kayak gitu libatkan banyak orang, ajak ngobrol orang, aku sepakat sih. Benar. Betul, supaya kalau yang aku pikir kalau dalam hal ini banyak kepala lebih bagus sih. Iya. Karena kalau mungkin staf susnya harus bekerja lebih keras. Oke. Apakah Anda Doi bisa ngomong gitu karena bukan staf susnya. Apakah Anda eksklusifannya staf sus di Kemenhan Oh aja? iya jelas. Siapa tahu bisa bantu. Ya kan kalau staf sus itu kan kerjanya sebenarnya kalau staf sus itu kan tidak bisa mengambil keputusan. Iya. Ya kan? Dia cuma memberikan saran. Memberikan saran dan bukan di kementeriannya loh. Di menterinya gitu. Jadi maksudnya memberikan saran, pendapat, masukan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Pak Syafri ini butuh masukan tentang ini kita mau ngangkat tentang misalnya konteksnya apa, misalnya tentang Papua, seperti apa, angle-nya seperti apa, ininya seperti apa. Sarannya dari Om Ded. Dari Stafsus, dari Infohan, dari mana. Ya itu butuhnya kan seperti itu. Ya, gitu, pembisiknya. Gitu. Kalau gitu kita tanya yang berhubungan sama pekerjaan staf susnya Om Ded. Kenapa kita beli senjata dari Cina Om? Kenapa beli senjata dari Cina? Kenapa cenderung ngebet? Karena di dunia ini selain ciptaan Tuhan lainnya ciptaan Cina. Benar lagi. Selain ciptaan Tuhan semuanya made in China. Ciptaan Tuhan nggak bisa dibeli ya udah. Ya kan kemarin kan mau beli kan Om, nggak salah kan? Ya gini, gue bisa menjelaskan sih. Kalau belinya dari mana, itu pasti punya sebuah pemikiran tersendiri. Ya. Gini, gue ngomongnya harus hati-hati. Iya, benar. Gue dengerinnya ya hati-hati. Harus hati-hati. Ya karena ini udah berhubungan dengan kementerian ya. Kalau yang tadi kan bukan kementerian saya. Membeli senjata itu gampang-gampang sulit dan bisa berbahaya. Ya. Oke. Satu, kenapa gampang-gampang sulit? Pertama harga. Oke. Ketersediaan. Ketiga, Anda tahu nggak senjata tertentu bisa aja dikasih chip dalamnya? Iya. Iya. Atau bisa jadi kayak yang kemarin meledak. Niatnya memperkuat malah melemahkan. Bisa terjadi gitu. Jadi kan benar-benar harus yang diteliti dulu nih ya, bener ya. Ketahanan senjata berarti. Ketahanan senjatanya tuh harus tahu gitu. Nah itu mungkin keputusan yang udah dipikirkan gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa harus membeli dari Cina-nya atau dari Cina-nya tadi gue jawab bahwa ini udah mungkin sudah riset. Tadi udah riset seperti itu. Dan mungkin harga lebih murah. Kan harga lebih murah. Pasti. Handphone Cina aja sekarang harga lebih murah, lebih bagus. Barang Cina kan cenderung harga murah tapi teknologi high sekarang. Benar. Nah, kalau kenapa membeli senjata? Basicnya yang banyak orang tidak tahu bahwa kita itu kalau terjadi sesuatu kita kekurangan senjata. Ya, alutsista Indonesia jauh dari cukup. Jauh banget. Sama Singapura aja kita. Jauh banget. Jauh. Nah memang akhirnya kan kalau digorengnya adalah ya kan tapi kan dananya butuh untuk ini. Butuh sayang harusnya buat bantu masyarakat. Betul, gitu. Untuk bantu masyarakat dan sebagainya. Tapi ada satu jawaban yang paling menarik adalah bahwa Ukraina itu nggak tahu lo mau perang. Iya lagi. Itu bener. Tiba-tiba loh, malam ini tidur, buar. Nah kalau sampai itu terjadi, kita kurang siap kalau kita nggak memperkaya persenjataan kita. Dan memang akhirnya jadi dilema karena kalau kita beli senjata banyak dengan harga yang mahal, masalahnya kalau kita nggak ngasih tahu masyarakat salah, kalau dikasih tahu masyarakat banyak negara kita ini kan negara pro kontra nanggung ya, kaya belum, berkembang, masih banyak orang susah, miskin banget juga enggak, pertahanan juga harus diperkuat gitu. Jadi memang keputusan yang sangat amat sulit.
Gitu. Dibilang miskin banyak yang punya iPhone, ya kan susah juga kan. Buset iPhone 17 Pro Tetap laku. Iya, Pak polisi aja udah pakai. Bener, padahal belum masuk ya katanya. Nah kalau gitu nyambung terakhir nih, kayak udah lama ya? Udah berapa lama sih? 2 jam paling. Hah? 1,5 jam? 1,5 jam. Sampai besok. Santai. Kalau gitu nyambung ke ide Om. Apakah, kan berarti kan dengan kita membeli senjata, kan kita siap-siap kan? Nah, emang 2025 ini kan dunia ini kayak shifting. Semua berubah. Yeah. Kayak di Eropa, Yeah. tiba-tiba yang tadinya sangat pro imigran, sayap kanan mulai naik lagi. Iya. Jepang. Pemilu selalu sayap kanan. Jepang tiba-tiba anti imigran. New York baru kepilih Zoran Mamdani, tiba-tiba dipilih sama mantan imigran Iya. Muslim kan, walaupun Betul. katanya ada isu-isu Syiah juga, cuma di luar itu emang dia Islam. Ya baru aja tuh kemarin. Terus kayak kan tensi gede sekarang kan. Apa emang ada ngelihat di situ ya juga Om? Kalau ini dunia nih makin gak pasti nih shiftingnya nih. Tiba-tiba yang dulu Amerika superpower banget sekarang kan mulai Ada yang menentang. dipepet. Kalau Om lihat itu gimana? Kan ada, correct me if I'm wrong ya, karena mungkin gua salah ya. Karena ada cerita bahwa kalau Korea Utara itu menembakkan nuklir ke Amerika, maka satu nuklir dibales 12 kalau nggak salah. Jadi satu nuklir, maka tembak 12. Ya. Itu correct me if I'm wrong ya, karena gue bisa salah. Itu ada gium lah. Ada gium ya. Oke. Lalu ada yang menarik lagi. Rusia kalau nggak salah, Cina kalau nggak salah punya teknologi, atau Rusia saya lupa, punya teknologi ketika ada satu nuklir yang datang tanpa harus dipencet. Iya. Tanpa harus dipencet, semua nuklir langsung nyerang. Iya. Oke. Tanpa harus dipencet. Auto ya. Auto. Semua. Semuanya lagi. Semua itu. Jadi gua rasa yang jadi masalah saat ini adalah bukan hanya Indonesia tapi dunia. Iya. Iya. Tapi dunia. Negara kita ini kan negara yang gini, aduh susah bicaranya. Susah lagi. Indonesia ini kan non blok, Iya. Oke, benar. gitu ya, non blok. Tapi apakah bisa Jadi non blok. Selalu ada di Jawabannya nggak mungkin. selalu untuk non blok? Selalu Belum non-blok. tentu. Jawabannya nggak mungkin. Itu yang jadi masalah. Iya. Belum tentu. Gitu. Non blok iya, non blok ketika tidak ada apa-apa kan. Iya. Kalau ada apa-apa harus milih lah. Kalau ini tiba-tiba ini tembak ini nyerang ini nuklir, non-blok. Ketemunya di kita, ketemunya di ya. kita, Ketemu di kita. non blok dari mana Iya. gitu loh. maksudnya. Neutrality is not an option. Neutrality at the end of the day Iya. is not an option kalau Ketika menurut gua. terjadi sesuatu. terjadi suatu, makanya kita harus Siap-siap. harus siap-siap. Nah sebenarnya kalau lu mau nanya, kalau kita bicaranya misalnya dengan Pak Syafri dan sebagainya, ya beliau juga nggak kepingin lah beli senjata dan sebagainya kalau memang tidak ada ancaman-ancaman, dan ancamannya bisa datangnya kapan saja, di mana saja nggak tahu. Dan kalau boleh aku tambahin, kalau beli senjatanya pas ada ancaman telat. Iya benar. Iya. Telat kan civis pacem parabellum. Betul, harus siap. Harus Ya, siap. harus siap. Lah. Ini pertanyaannya bisa gue balik loh. Apa? Kenapa tidak boleh? Bukan. Satu benar. Kenapa tidak boleh? Dan hanya bukan kenapa tidak boleh. Iya. Apakah dengan membeli semuanya dan sebagainya, kalau kita jadi beli dan kita beli, udah cukup? Enggak. Belum juga. Iya. Terakhir kali kan banyak kalau nggak salah di lautan ya, yang kita kalah kecepatan kapal. Sama Cina ya? Dengan kapal-kapal yang lain. Kapal bukan kapal Cina, kapal maling. Kapal maling ikan sama kapal kita kalah cepetnya. Kalah. Waduh itu kapal maling ya segitu. Kalah. Karena menurut gua kita terlalu nyaman kadang-kadang. Iya. Betul. Iya. Kita terlalu nyaman. Gitu. Nah kalau lu nanya gue sebenarnya gini lah. Lu mau beli senjata berapa banyak dan sebagainya. Menurut gua pribadi ya Ustadz ya, nggak ada masalah. Karena memang ada tujuan. Mau MBG dan sebagainya, ngabisin berapa triliun dan sebagainya. Kalau buat gua pribadi nggak masalah. Karena ada tujuan. Yang jadi masalah tuh, udah dong korupsinya. Iya. Karena di proses-proses itu suka ada aja kan celah-celahnya. Iya. Dan itu emang benar-benar dimaksimalkan tuh celah korupsi. Bukan hanya pada itu, tapi pada yang lain yang lebih banyak lagi kan. Iya, selalu itu. Itu kayak kemarin tiba-tiba uang berapa puluh triliun. Yang kemarin Pertamina kan masih nyangkut kan? Masih kan? Hampir 1.000 triliun kan? Iya. Kalau uang 1.000 triliun itu Dibagikan. nggak dikorupsi, gua rasa lu nggak nanya kenapa kita beli senjata dari Cina.
Iya, sebenarnya kan pada akhirnya balik lagi karena kita gedek melihat perilaku korupsi ini, akhirnya kayak masyarakat tuh tiap negara keluar duit nih buat apa nih? Nanti paling ini dikorupsi lagi jadi seudahnya besar ke situ. Tapi aku ada pertanyaan tambahan nih. Tapi ini mungkin nggak nyambung ya. Katanya Pindad ekspor senjata. Pindad itu bisa ekspor senjata, cuman memang ada susah ini. Ini sulit ini. Ada beberapa konteks politik yang membuat senjata kita sulit diekspor. Oh gitu. Tapi memenuhi lokal nggak sih Memenuhi? Pasar lokal buat menuhin lokal, buat tentara kita sendiri. Iya. Gini, salah satu fakta dulu ya, Pindad itu menang kejuaraan banyak banget. Benar. Menang kejuaraan banyak banget. Gitu. Berarti secara kualitas tidak diragukan dong? Secara kualitas tidak diragukan. Tidak. Dan kita bisa produksi, misalnya kalau kita beli 1 M nih senjata nih, kita produksi bisa cuma 200 juta. Nah, kenapa tidak beli aja Kenapa kita harus impor Ya. Ada yang kita belum punya. Izin. Karena kan kadang-kadang ada senjata-senjata yang kita belum mampu buat. Terus kadang-kadang yang ada paten, ada macam-macam dan sebagainya. Kayak maung lah, gitu kan ada paten dan sebagainya. Tapi sebenarnya Pindad itu bisa diekspor. Tapi ada regulasi. Tapi kan samalah kalau kita bicara beginilah. Kenapa Huawei nggak masuk Amerika? Ada itunya. Benar. Itu menjawab dong. Iya, kan? jauh banget. Ya kan kadang-kadang ada seperti itunya gitu. Padahal kita kemampuannya bagus. Padahal kemampuannya bagus. Kan pernah pergi sana kan ya? Iya, gue pernah ke sono dan keren banget. Dan memang masalahnya adalah ternyata tidak semudah itu juga mengekspor senjata gitu. Karena ada aturan-aturan yang misal senjata ini harus dari mana, senjata ini harus dari mana. Tapi walaupun untuk pasar lokal tetap nggak boleh mereka, maksudnya ada regulasinya. Kamu cuma boleh. Oh, tentara sekarang sudah pindah. Oh, semuanya? Belum semua karena belum mencukupi, karena produksinya tidak bisa semasif itu. Tapi sudah hampir diganti dengan Pindad dan bagus. Dan masalahnya itu bagus gitu masalahnya. Dan kedepannya berarti emang akan memenuhi semuanya dong pelan-pelan. Kan sekarang belum bisa semuanya karena produksinya belum bisa. Produksinya belum bisa memenuhi semuanya. Iya. Tapi emang ke arah situ jadi memaksimalkan itu. Maung kan juga begitu. Iya. Maung kan kalau nggak salah aturannya nanti semua menteri dan sebagainya harus pakai itu. Harus pakai maung. Harus pakai maung kan. SMK nggak ada soalnya. Lo iya kan? Kirain gue yang di ujung jurang. Iya. Benar. Lo bener kan? Ada 6.000. Ada 6.000 udah di mana tuh? Ada. Lo yang pesen ya? Gue denger beritanya. Tapi gue udah lihat Maung kan? Udah gue lihat. Udah lihat kan? Ya, oke gitu, keren juga. Yang warna putih kan yang dipakai kemarin kan? Iya. Dan nanti tuh Maung tuh akan dijual untuk bebas. Iya. Bisa di test drive ya? Bisa test drive terus masyarakat bisa beli juga. Tunggu Ridwan Hanif berarti. Tapi ya ada hal yang begini. Gue pingin lu punya Maung gitu. Kan mobil udah keren. Iya. Nggak, tapi maksud gue ada kebanggaan nasionalismenya bagaimana? Satu ya, gini, ada kebanggaan Indonesia bikin mobil, oke. Terus kedua, anti peluru. Kayaknya kayak yang dijual nggak anti peluru ya, presiden doang kayaknya anti peluru. Ya. Oh kayak jersey, jersey bola kan, ada yang player issue, peluru tuh yang shoot tinggi tuh, issue tuh. Tapi menurut gue gini, dengan Pak Prabowo ketika menjadi presiden pakai Maung, itu kan kayak dia jadi BA ya. Iya itu ya. Iya kan, kayak dia jadi BA gitu, maksudnya. Keren juga gitu loh. Message yang presiden aja pakai. Presidennya pakai. Kayak di Inggris pakainya Aston Martin. Dan beliau tuh setahu gua kemana-mana, ya hanya pakai Maung. Oh gitu. Nggak pernah pakai mobil lain, Pak. Nggak pernah. Berkali-kali kalau gua ketemu. Since day one hanya pakai Maung. Oh berarti RI1 tuh Maung pakainya. Maung. RI1 Maung. Nah maksudnya terus ketika gue lihat ada rasa kayak RI1. Keren juga nih. Tapi kan Anda tidak cocok jadi RI1. Iya. Kan tadi bahasa awal. Udah dibahas awal gitu kan. Cuma seenggaknya kan bisa punya mobil. Si anjing. Iya dong. Nice om. Emang itu bahasa kaki si anjing. Iya betul. Si anjing. Ya, tapi mungkin gitu ya kali Ustadz ya. Mungkin bahwa mungkin kalau kita mikirnya korupsi lah ya. Iya. Emang korupsi. Gimana om tapi? Oh kalau Om Ded ngeliat sekarang
akan bisa diberantas gak sih? Optimis gak sih? Kalau saya sejujurnya nih Om ya, tiap lihat berita, kayaknya emang gak bisa nih sampai kita sampai generasi bawahnya nih. Kalau tentaranya beres, habis tuh korupsi. Wah, iya. Tentaranya beres. Iya. Tergantung tentara sih. Tegas apa enggaknya berarti? Betul. Menurut gua harusnya bisa. Harusnya bisa. Gini, bisa tapi gini, bisa tapi tidak 100%. Iya. Gini loh bro. Iya, kalau 100% emang nggak ada juga kan? Iya, maksud gue gini, kita nggak usah nutup mata deh gitu. Kalau misalnya lu korupsi 10% gitu, mungkin tetap itu sebuah kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Tapi kalau korupsinya ratusan triliun, itu bukan kesalahan, itu rampok gitu kan maksud gue kan. Itu kan bukan hilaf gitu. Itu rampok gitu. Terus kalau dana haji itu kan si anjing itu si anjing itu. Quran itu kan si anjing gitu. Kalau korupsi di kantor juga mungkin ada korupsinya kali. Beli ATK dinaikin 10% mungkin gitu. Supir beli bensin dinaikin harga juga kayak begitu. Gitu. It happens. Tapi yang kita bayangkan kan sekarang adalah supir beli. Ingat ya kalau zaman dulu tuh kalau kita tuh beli bensin tuh kalau di kantor tuh ada resi dari SPBU. Gitu. Misalnya nih supir gue beli terus ada resi isi 600.000 gitu. Nyata dia cuma isi 500.000, ini dikasih gocap dan sebagainya. Gitu. Satu mungkin gue nggak tahu. Kedua, jangan diambil gocap nih. Tapi agak males nih gue ngurusin gocap. Karena gocap. Cuman kan kalau ini nggak gitu Pak. Ini seakan-akan mobil datang pagi-pagi, Pak saya baru isi bensin. Oh iya, bayar 16 juta. Kan nggak masuk nih 16 juta. Kan? 16 juta, gimana caranya 16 juta? Tapi kita harus terima. Tapi gue harus terima 16 juta gitu loh. Ini kan gimana logikanya gitu loh kita harus. Ada satu pepatah. Quis custodiet ipsus custodis. Who watch the watchers. Nah, Oke. Siapa yang mengawasi sang pengawas. Pada ujungnya sebenarnya pengawas tertinggi itu adalah sebenarnya yang punya senjata. Karena itu balik lagi militer. Militer. Ustadz Felix. Kalau militernya baik, semuanya selesai. Kalau saya ngeliatnya gini. Sebenarnya kalau saya percaya apa yang dilakukan masyarakat adalah cerminan apa yang dilakukan pejabat adalah cerminan masyarakat. Benar. Itu kenapa tadi balik lagi ke yang stiker ketika mereka nolak. Berarti kan mereka cuma pengen dapat benefit ya, tapi nggak pengen dianggap kurang mampu. Itu kan udah bagian dari korupsi kan. Selama masyarakatnya masih seperti mental masih seperti ini, siapapun yang nantinya naik jadi pejabat kemungkinan besar akan sama. Itu makanya kalau saya obatnya masyarakatnya benerin dulu. Kayak yang pernah saya bilang, kita usaha jadi orang baik dulu deh sebelum jadi pejabat gitu. Benar. Om Ded bilang sama anaknya, kalau gua nggak mau ngelihat tas lu dibawain orang. Oke. Karena lu anak gua. Seorang ustadz juga sama. Kalau dia ustadz jangan sampai ketika dia ngantri mau duluan. Atau mau diutamakan. Ketika dia jadi orang biasa jangan sampai dia mau untuk ngambil orang lain, hak orang lain. Artinya tetap pendidikan kan, empati sebenarnya kan ya. Tapi di kita kan tidak. Orang-orang ketika dia jadi pejabat, anaknya make kekuasaan bapaknya itu malah merasa privilege. Benar. Jangankan pejabat, karena mental tadi rakyat biasa juga sama, ustadz-ustadznya juga sama. Karena ustadz-ustadznya pengajar aja minta diutamakan. Aku kan ustadz dan segala macam, aku berhak dong diutamakan. Maka aku juga kadang-kadang nggak enak ketika contoh misalnya ustadz duluan deh. Jangan ini ngajarin sesuatu yang buruk ke dalam masyarakat. Karena masyarakat terbiasa men-enabling bahasanya. Tapi Ustadz, saya dengan setujunya. Gimana tuh? Menurut saya kalau untuk orang-orang tertentu seperti Ustadz. Karena kalau nanti dia ngantri malah buat masalah ya. Iya Ustadz. Benar, dalam beberapa saat dalam itu beberapa hal kita bahas pas rumah sakit. Iya, dan satu hal lagi juga kadang-kadang Ustadz misalnya jalanan macet sekali. Kayak boleh nggak Ustadz pakai 4Rider? Boleh. Karena memang ada hukumnya. Kalau nggak dia ngajar di sini telat, satu masjid telat gara-gara orang nunggu dan sebagainya, sangat amat dibolehkan gitu. Dan sebenarnya 4Rider itu kalau emang image orangnya bagus, masyarakatnya juga ikhlas. Gue pakai kok. Gue pakai kalau dalam keadaan kerja ya. Iya.
Kalau maksudnya kalau dalam keadaan tiba-tiba Pak Menhan tiba-tiba Nelpon harus segera datang. Iya. Emergency, ya mau nggak mau. Urusannya negara kan. Mau nggak mau, ya nggak boleh itu kan. Nih ya, yang jadi masalah yang paling gue benci itu adalah tahu nih. Yaitu satu marga tadi. Tahu iya. Marga Sian tadi. Wow. Iya gitu, Iya. maksudnya. Aduh gitu tuh. Iya ngerti Om. Susah nih ngomongnya Iya, gitu. Mau berkata-kata kasar gitu loh. Iya. Mau Kita berkata-kata semua kasar tahu. gitu. Gua hari ini gua harus ke salah satu instansi kerjaan dan sebagainya dari pagi dan sebagainya. Nggak akan keburu dan nggak akan keburu aja udah pokoknya. Ya udah mau nggak mau harus pakai. Mau nggak mau harus pakai. Udah gitu. Tapi nggak di videoin juga, nggak di juga. Dan begitu udah pulang terus nanti kalau gue mau pergi makan, ya udah lu jangan ikutan lagi gitu loh. Iya. Ini kemana-mana ikut-ikutan. Ini kemana? Ke mall ikut, kemana ikut, mau gunting rambut ikut, nganterin anak ke sekolah, nganterin anak ikut, udah gila apa lu? Dengar-dengar pas Om berjemur mereka ikut ya? Ketiduran. Jadi maksud gue gini, apapun tuh boleh. Pada tempatnya. Asal ada konteksnya. Ada konteksnya gitu loh. Betul. Ini kan, kalau saya agak nggak setuju ketika Ustadz ngantri lama-lama dan sebagainya, kan menurut gua akan terganggu. Itu itu pasti ya. Kalau udah di level beliau ya. Iya kan makanya ya, kan benar. akan terganggu. Tapi aku ngantri kemarin pas naik pesawat. Apa? Ngantri gue pas naik pesawat. Kan Anda di Roma bukan siapa-siapa. Anda kan di Roma bukan siapa-siapa. Nah itu konteksnya. Iya. Oke. Udah kok gitu udah lama nggak enak mau Om Ded takut sibuk. Jam 8 tidur soalnya. Iya. Bentar lagi mau tidur. Bentar lagi jam tidur. Udah ngantuk nih. Iya udah ngantuk. Oke lah kalau gitu Om Ded thank you brother. Thank you. Makasih Om. Aduh. Ustadz. Makasih banyak Ustaz. Thank you banget. banget. Honor buat gue diundang ke sini. Terima kasih. Ini udah kedua kali nih gue. Wah, senang banget kita. Beda channel aja. Lokasi sama. Udah channel aja. Oke. Ini kalau sampai gue undang di Raymond Chin di sini lagi sih nggak datang gue. Oh enggak. Nanti Raymond Chin yang escape bareng kita di sebelah. Di sebelah. Oh ada di sebelah. Ada di sebelah. Oh. Nanti kan bakal ada acara Ramadan dong. Iya escape. Iya, datang dong. Ya, datang dong, diundang dong. Diundang. Tapi pagi-pagi. Pagi-pagi. Jam 8 pagi ya? Iya. Pagi-pagi udah nantangin gila. Nantangin. Takutnya ketiduran. Bukan, takutnya jam berjemur. Takutnya ketidurannya lagi berjemur. Maksudnya jam 8 pagi live? Jam 8 pagi enggak? Kita tapping. Kenapa jam 8 pagi? Karena waktunya lebih enak dari kita bisa tapping 3-4. Oh langsung Ini ambil. Om Ded yang mana sih? Yang offline kan? Offline. Ya offline kan? Enggak, yang offline tuh yang di Jakarta maksudnya. Oh, maksudnya itu bukan syuting. Kirain syuting. Syutingnya. Oh syuting. Oh syuting ya nanti acara ada. Ramadan. Kalau syuting ada. Om Ded mau jam berapa? Kita kosongin jam itu. Wede. Tenang, buat Om Ded. Wede. Ray, Om Ded kasih jam berapa? Telepon Raymond dulu. Nanti kita pakai Forrider. Ya. Oke, Biar kacau semuanya udah. Thank you. Thank you. Makasih. Oke, thank you Dot ya udah balik subscribe. Bye.